Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 SSD kelas RC. Saat ini kami akan menjelaskan beberapa kode praktikum yang telah kami laksanakan sebelumnya dengan materi regresi polinomial dan splines. Mungkin saya langsung masuk saja pada kode yang pertama. Kode yang pertama di sini kita akan memanggil library yang akan digunakan. Terdapat tiga library yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah library SLR, kemudian library Spline, kemudian library boot, kan? Nah, kemudian kita akan memanggil dataset. Dataset yang kita gunakan dari package yaitu page, hmm, terus mungkin kita bisa langsung masuk. Yang pertama itu ada regresi polinomial, ya, dan step function. Nah, kode yang pertama, kode yang pertama kita M, Oke, kali H4, koma, data, dari lagi, ntar, for summary, putaran. Nah, kode ini akan membangun model regresi linear dari variabel weight ini terhadap variabel age atau usia. Dihasilkan dengan menggunakan fungsi poli ini. Model regresi linear dihasilkan disimpan dalam nama fit ini. Selanjutnya, fungsi summary fit dan coef ini digunakan untuk menghasilkan ringkasan eh, koefisien dari model tersebut. Nah, koefisien estimasi untuk setiap derajat polinomial dari variabel h bersama dengan standar errornya, terus eh, t-value-nya, statik t, nilai p-nya juga untuk setiap koefisiennya. Kemudian kita langsung masuk ke kode yang kedua, itu ada fit 2, terus M, oke, kali X 4, lalu sama dengan B, koma data, koma Y, or summary fit 2. Kita run. Kode ini hampir sama kode sebelumnya, sama-sama menggunakan fungsi LM juga untuk membangun model regresi linear dari variabel weight ini terhadap variabel X yang telah dipolinomial sebelumnya hingga derajat keempat. Sama juga fungsi poli di sini akan menghasilkan polinomial dari variabel X dengan derajat 4. Hasilnya ini disimpan dalam fit 2, fit 2 ini. Kemudian fungsi summary dan coef ini juga akan menghasilkan ringkasan koefisien dari model tersebut. Dapat dilihat di sini koefisiennya. Selanjutnya,
Kode yang berikutnya itu eh, bit 2A sama dengan ln bit h plus i h pangkat 2 ditambah i h pangkat 3 ditambah i h pangkat 4 koma data sama dengan y besar oleh bit 2A. Nih, gitaran. Kode ini sama juga sama kode-kode sebelumnya menggunakan fungsi lm terhadap variabel x yang telah di polinom sebelumnya. Variabel x ini dipangkatkan terhadap 2, terus dipangkatkan terhadap 3, dipangkatkan terhadap 4 menggunakan fungsi i. Model regresi linear dihasilkan disimpan dalam eh, fit 2a ini. Kemudian eh, fungsi kami digunakan untuk mendapatkan estimasi dari model tersebut. Nah, hasilnya berisi koefisien estimasi untuk setiap term pada model, yaitu koefisien untuk H pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Untuk interceptnya itu adalah minus 1, sekian-sekian. H yang biasa 2,124, yang pangkatin 2 min 5,63, pangkat 3 itu ada 6,8 sekian-sekian, dan pangkat 4 adalah min 3, sekian-sekian. Untuk kode selanjutnya itu eh, fit 2B sama dengan lm B dibind X, koma X pangkat 2, koma X pangkat 3, koma X pangkat 4, koma data sama dengan B ter oleh bit 2B. Nih, gitaran. Nih, outputnya ini menunjukkan koefisien dari model regresi yang diestimasi menggunakan fungsi lm pada data weight tadi. Dalam model ini, variabel usia atau age ini dan kekuatan penilaiannya hingga dapat pangkat 4 dari usia disatukan menggunakan fungsi SIBA ini. Kemudian, kita lanjut ke kode selanjutnya. X dot glimpse sama dengan range X X dot grid sama dengan sec from H glimpse 1 to H glimpse 2. Ntar red sama dengan predict
fit, koma, new data sama dengan list age sama dengan age dot create, koma, se sama dengan true, dot bands sama dengan cbind fetch fit plus 2 dikali fetch se.fit fit koma fetch fit dikurang 2 dikali fetch se dot fit. Nih, putaran. Nah, kode tersebut atau kode ini akan menghitung prediksi dan interval keyakinan untuk kode regresi linear yang telah dibangun sebelumnya. Fit dengan menggunakan fungsi predik di sini. Pertamanya itu kode tersebut akan menentukan tentang nilai eh, X dari data yang ada dengan menggunakan fungsi range. Fungsi range. Kemudian rentang tersebut dibagi menjadi sekumpulan nilai yang merata menggunakan fungsi sec itu tadi. Selanjutnya, prediksi untuk setiap nilai X pada rentang yang telah ditentukan dihitung menggunakan fungsi predik dengan argumen new data yang berisi daftar nilai X yang baru. Interval keyakinan untuk prediksi tersebut dihitung dengan mengalihkan standar errornya dengan faktor 2 dan ditambahkan dan dikurangkan dari nilai eh, prediksi untuk membentuk batas atas dan bawah interval. Kode selanjutnya itu adalah kita membuat plot data dan menambahkan fit dari pangkat 4 polinomial tadi. M itu sama dengan si 1,2, koma, mar sama dengan C 4,5, koma, 4,5, koma 1,1, koma, 5, si 0,0,4,0 plot X with X lim sama dengan X lims, koma, checks sama titik 5, koma, call, koma, dot create title I W 4 polinomial dengan outer dengan titik, terus lines X dot grid, koma, predict fit
koma LWD sama dengan 2, koma col sama dengan blue, sorry, matte lines-nya h dot grid, s titik koma LWD sama dengan 1, koma col sama dengan blue, dan grid LTY sama dengan 3. Ini kitaran. Nih, dapat dilihat di sini eh, untuk membuat plotnya dapat dilihat di sini plot yang sudah dibuat antara variabel H sama Wedge serta garis regresi linear polinomial derajat 4 yang telah dibangun sebelumnya. Di sini menggunakan fungsi par untuk konfigurasi plot disesuaikan untuk menampilkan dua subplot dalam satu gambar dengan margin yang ditentukan. Selanjutnya, fungsi plot di sini digunakan untuk membuat scatter plot dari data H dan Wedge dengan warna abu-abu gelap. Sementara fungsi lines digunakan untuk menambahkan garis regresi dengan warna biru. Judul untuk plotnya itu dibuat dengan nama degree 4 polinomial. Selanjutnya, Wedge 2 fit 2, new data sama dengan list H sama dengan H dot grade, SE sama dengan true, max, apps, spread, fit dikurang fetch, ini kitaran. Ini patch 2 harusnya. Tidak. Nah, hasilnya itu ini. Ya. Nah, kodenya ini untuk membandingkan perbedaan antara prediksi dari dua model regresi linear yang berbeda terhadap nilai-nilai X yang telah ditentukan sebelumnya tadi. Fungsi predik ini untuk prediksi dan interval keyakinan untuk model regresi linear pertama dihitung dengan menggunakan data H yang telah ditentukan sebelumnya itu tadi. Kemudian prediksi dan interval keyakinan untuk model regresi linear kedua atau fit 2 tadi dihitung menggunakan data H yang sama. Selanjutnya ini akan kode ini selanjutnya akan menghitung nilai absolutnya nilai absolut maksimum dari selisih antara prediksi dari kedua model tersebut. Outputnya ini perbedaan maksimum antara prediksi dari kedua model tersebut sebesar 6,84257 sekian. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk kode selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimnasia Rohorizmi dengan NIM 122450009. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari praktikum SSD modul 8, yaitu adalah regresi polinomial dan splines. Di sini saya akan melanjutkan dari kode teman saya ya.
yang sudah membangun model dari regresi polinomial pangkat 4 ya. Ya. Terus di sini saya akan melakukan eh, perbandingan ya, perbandingan apabila menggunakan kedua regresi dari regresi pangkat-pangkatnya dari 1 sampai 5 ya. Kita ingin membandingkan. Di sini sebelumnya saya akan izin mematikan dari kamera saya karena laptop saya sedikit berat apabila on cam. Terus di sini ya kita mulai dari membangun dari masing-masing eh, modelnya. Di sini ada satu ya. Terus modelnya kita Y-nya itu WAG, terus H itu X-nya ya. Ini kalau kita nggak pakai poli artinya dia cuman eh, satu guys. Ini WAG ya. Nah, baru kita pakai pangkat dua dari H-nya. Nah, baru datanya dipublikasikan yaitu pakai WAG. Terus, ya udah kita lepas model kelima, ini model 4, model 5. Baru di sini pakai 3, 4, 5 ya. Terus kita lakukan ANOVA fit 1, fit 2, fit 3, fit 4, fit 5. Dan dari ANOVA-nya ya guys. Jadi untuk melakukan regresi polinomial itu kita harus memutuskan pangkat berapa yang akan kita gunakan. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan menggunakan hipotesis tes. Pada model ini kita melakukan fitting model dengan jangkauan linear 5 pangkat 5 gitu polinomialnya. Dan mencari model mana yang paling sederhana, yang mana cukup menjelaskan hubungan dari WAG dan RH. Maka dari itu kita akan menggunakan ANOVA, menggunakan STS, yang akan kita lakukan untuk mencari null hipotesis bahwa M1 itu cukup menjelaskan data terhadap hipotesis alternatif yang memerlukan kompleks M2. Ya, jadi kita perlu M1, M2-nya itu M1-nya prediktor dari subset dari M2 gitu ya. Ini ya, ANOVA hasilnya. Nah, dapat lihat ya, kalau misalnya pangkat 2 di sini p-value-nya malah lebih kecil, sangat signifikan, bintangnya 3. Dan untuk pangkat 3 ternyata p-value-nya lumayan signifikan, tapi untuk 4 sama 5 dia sudah tidak signifikan lagi, begitu. Nah, setidaknya ada satu model yang berdampak signifikan dapat menjelaskan variabilitas dari wedge berdasarkan A. Nah, makanya kita ingin melakukan eh, karena kita sudah membandingkan dari masing-masingnya, ya, maka kita daripada kita satu per satu kayak gitu, sebenarnya ada cara lain ya, yaitu melakukan langsung karena di model kita yang pangkat 5 itu sebenarnya sudah termasuk dari summary-nya. Kalau kita lihat koefisiennya guys, itu langsung ada. Nah, di sini p-value-nya itu sama nilainya itu. Sama pangkat 2 ya, pangkat 2, pangkat 3, seterusnya sama. Sama di sini juga berarti ya baik model polinomial kuadratik maupun kubik di sini cocok ya untuk menjelaskan eh, ya penjelasan signifikan terhadap wage gitu ya. Selanjutnya kita ingin karena dari tes statistik sama F statistik dalam eh, regresi polinomial itu yang baiknya harusnya dia memiliki kesamaan, artinya sama-sama signifikan itu. Nah, di sini kita ingin mengambil yang paling signifikan itu dua ya, dua ya, yang paling signifikan. Makanya kita coba kuadratin aja ini, kuadratin. Nah, itu jadi F, jadi F-nya ya, nilai F statistiknya. Yang mana nanti kita cari dulu gimana cara masuk
dari statistiknya ya, kita buat linear baru, model linear baru, WG sebagai nilai Y, terus variable education age, datanya itu ada menggunakan data WG, baru kita berikan tip 2 ln dari WG bandingkan dengan education, ditambah polinomial dari age-nya 2, terus datanya WG sama ketiga juga dia menggunakan nilai model WG, terus education dari poli ya pangkatnya 3, dari datanya menggunakan data WG ya, terus ya kayak lagi aja apa satu dua ya. Nah ini udah dapat ya dari masing-masing ANOVA-nya itu. Ini kita hanya ingin melihat dari nilai F statistiknya guys. Nah ini 114 ya 143, artinya sama-sama signifikan baik dari nilai nilai T statistik, baik dari nilai T statistiknya maupun nilai F tabelnya. Ya, oke. Selanjutnya tugas selanjutnya kita ingin melihat apakah memprediksi apakah seorang berpenghasilan lebih dari 250.000 per tahun itu eh, bagaimana probabilitasnya gitu ya. Ya, kita menerapkan fungsi GLM gitu ya, menggunakan family binomial agar sesuai dengan model regresi logistik polinomial. Ini bukan LM lagi tapi malah GLM menggunakan fungsi wrapper, WG-nya menggunakan fungsi garis dia 150-nya 150.000, terus polinya dengan H-nya pangkat 4 ya. Terus ya datanya kita WG, baru family-nya kita menggunakan family binomial. Udah deh. Ya. Jadi perhatikan bahwa kita menggunakan fungsi I ini ya, proper lagi ya. Cari variabel benar salah ya. Dari WG, apakah nantinya jadi probabilitas gitu. Baru kita menggunakan prediksinya. eh, Kita menggunakan fungsi predik sama menggunakan model sebelumnya yang sudah dibuat. Datanya pakai data dari H yang menggunakan grid-nya, nya true. Nah, jadi kita ingin eh, menghitung interval kepercayaan gitu ya dalam regresi polinomial ini karena dia sangat berpengaruh dari intervalnya itu. Makanya kita menggunakan transformasi data dulu ya. Nah, transformasi datanya kita menggunakan rumus yang telah diberikan ya. Nah, rumus transformasi datanya ya. Terus kita menggunakan ini juga prediksi baru untuk new datanya menggunakan type response sama interval baru kita buat dari plotnya ya. Jadi saya jelaskan untuk plotnya. Nah, ini dia. Nah, jadi apa maksud dari kode-kode tersebut? Gitu? Jadi eh, interval kepercayaan itu biasanya tidak terlalu dipakai dalam regresi linear, tapi dalam prediksi ini karena kita menggunakan model GLM type link, jadi kita perlu menggunakan logit ya, regresi logit, terus di mana
Nanti dari transformasi ini, interval kepercayaan yang sesuai itu tidak akan masuk akal karena akan berakhir dengan probabilitas negatif ya. Jadi makanya plot kanan pada plot yang ini tuh akan menjelaskan di plot ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang di atas dan di bawah $250 ribu dolar ya dari si edge-nya itu ya dari sama wedge, di mana nilai probabilitas di atas dan di bawah $250 ini yang biru biru tebal ini ya plot tersebut menampilkan nilai probabilitas wedge di atas $200.000 dari garis biru solid gitu ya. Yang di atasnya ini yang menampilkan probabilitasnya yang biru putus-putus ini. Nah, yang bawahnya ini ya wedge kurang dari $250.000 gitu probabilitasnya. Nah, ini bisa dilihat makin ke atas edge-nya makin naik usianya maka probabilitasnya akan semakin banyaknya di sini yang di atas $250. Kalau dilihat dari ini juga ya di atas 80 ini di atas $250 ya semakin mengecil probabilitasnya, semakin naik. Oke, semakin naik ya. Arah plotnya itu garis tersebut menunjukkan bagaimana probabilitas berubah seiring bertambahnya usia dengan memperhitungkan batas 250 sebagai pembatasnya ini 250 sebagai pembatas. Arah plotnya yang sumbu X-nya itu ya usia ini terdapat abu-abu kecil ini abu-abu di bawah ini ya. Itu menunjukkan lokasi pengamatan individu pada rentang usia tertentu ini pengamatannya gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa visualisasi distribusi secara lebih rinci sepanjang waktu sumbu X gitu. Hal ini membantu melihat bagaimana probabilitas perubahan perubahan dengan usia terutama dalam konteks apakah probabilitas wage di atas 250.000 atau kurang dari $250.000. Nah, kita telah menggunakan nilai usia sesuai dengan pengamatan nilai upah eh, nilai upah bukan sebagai tanda abu-abu di bagian bawah. Kita menggunakan fungsi jitter-nya ya seperti sebelumnya gitu. Jitter. Nah, fungsi jitter di sini untuk sedikit mengubah nilai usia sehingga pengamatan dengan nilai usia yang sama tidak saling menutupi. Ini sering disebut dengan cut plot gitu. Jadi kita selanjutnya akan melakukan pemotongan dari nilai-nilai tersebut dibagi menjadi 4 edge-nya ya. Klasifikasikan menjadi 4 ya. Nah, menjadi 4 kategori. Tapi itu akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya gitu. Nanti juga kita akan membahas regressive spline. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk mempresentasikan coding tugas praktikum di lab. Di sini saya akan mempresentasikan coding atau mengerjakan kembali pekerjaan yang ada di lab dengan coding urutan nomor 19 sampai 27. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah terlihat, maka saya akan melanjutkan untuk mengisi kodenya. Sekarang selanjutnya. Nah, untuk di codingan thread ini
bahwa dapat dijelaskan yaitu di sini cut secara otomatis memilih cut point pada usia 33,5, 49, dan 64,5 tahun. Kita juga bisa menentukan cut point kita sendiri secara langsung menggunakan opsi break. Fungsi cut mengembalikan variabel kategorik yang diurutkan. Fungsi LM kemudian membuat satu set variabel dummy untuk digunakan dalam regresi. Kategorik usia kurang dari 3,5 tidak dimasukkan sehingga koefisien intercept sebesar 94,160 dapat diartikan sebagai gaji rata-rata mereka yang berusia di bawah 33,5 tahun, dan koefisien lainnya dapat diartikan sebagai gaji tambahan rata-rata kelompok usia lainnya. Kita dapat menghasilkan prediksi plot seperti yang dilakukan dalam kasus kecocokan polinomial. Selanjutnya yaitu spliness. Spliness ini yaitu regresi yang dapat disesuaikan dengan membuat metrik fungsi basis yang sesuai. Baik, kita akan run. Di sini telah muncul untuk plotnya, yang dimana di sini menentukan simpul pada usia 25, 40, dan 60 dan menghasilkan spline dengan 6 fungsi dasar. Ingat bahwa spin kubik dengan 3 simpul memiliki 7 derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini digunakan oleh sebuah intercept ditambah fungsi 6 basis. Kita dapat juga menggunakan opsi untuk menghasilkan spin dengan simpul pada kuantitas seragam dari data. Baik, untuk code selanjutnya. Oke, untuk code selanjutnya. Nah, bisa dilihat memilih simpel pada usia 33,8, 42,0, dan 51 yang sesuai dengan presentase usia ke 25, 50, dan ke 75. Fungsi BS juga memiliki argumen derajat, jadi kita dapat menyesuaikan spline dengan derajat apapun daripada derajat level 3 agar sesuai dengan spline alami. Kita menggunakan fungsi NS. Di sini kita juga memasang spline alami dengan 4 derajat kebebasan. Baik, untuk kode selanjutnya, yang dimana kode ini akan menampilkan smoothing spline. Nah, baik, untuk kodenya terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk code selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa
panggilan pertama ke smooth plane, kita mendapatkan df16. Fungsi tersebut kemudian menentukan nilai lambda mana yang menghasilkan 16 derajat kebebasan dalam panggilan kedua smooth plane. Kita memilih tingkat kehalusan dengan cross validation dan menghasilkan nilai lambda yang menghasilkan 6,8 derajat kebebasan. Baik, untuk code selanjutnya. Bisa dilihat bahwa untuk plot local regression ya. Tadi berapa ya? Lupa kok. Sampai sini nggak sih? Iya, sampai sini. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk nomor 28 sampai 36 sampai selesai. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Pardi Oktaviando dari Sains Data ITERA 2 angkatan 2022. Hari ini saya akan menerapkan dan menjelaskan praktikum SSD. Dan saya adalah berasal dari kelompok 5 praktikum SSD. Oke, oke kita mulai dari nomor 28. Nomor 28 seperti ini kodenya. Sebentar, ini dia. Nah, kita runningkan saja kodenya. Set. Oke, sudah ke running. Oke, jadi sumbu X ini adalah nilai usia grid yang sebelumnya. Dan Y ini, sumbu Y ini adalah gaji. Adalah nilai gaji. Dan parameter span-nya adalah span ini mengontrol seberapa lokal yang digunakan loss untuk menyelesaikan garis regresi pada setiap titik. Nah, nilai span yang lebih kecil akan menghasilkan garis yang lebih berfluktuasi, mengikuti pola data lebih dekat atau lebih lokal. Nilai span yang lebih besar menghasilkan garis yang lebih halus. Garis yang lebih halus itu menangkap tren yang lebih umum atau kurang lokal. Oke, interpretasi visualisasinya membandingkan garis merah span sama dengan 0,2 dan biru itu 0,5. Span sama dengan yang biru itu span sama dengan 0,5 ini menunjukkan pengaruh span pada kelengkungan garis regresi lokal. Garis merah itu lebih berfluktuasi karena mengikuti perubahan yang lebih lokal atau lebih dekat dengan nilai span yang lebih kecil. Nah, garis biru ini lebih halus karena menangkap tren yang lebih umum dengan span yang lebih besar. Begitu. Kesimpulannya adalah plot ini membantu saya dalam memahami bagaimana parameter span mempengaruhi perilaku regresi lokal. Memilih span yang tepat bergantung pada keseimbangan antara menangkap pola lokal dan menghindari overfitting. Nah, oke nomor 29 kode selanjutnya kita udah masuk ke cross validation untuk regresi polinomial. Oke, seperti ini nih kodenya. Oke, kita runningkan kita runningkan saja. Oke, ke running. Oke, ke running ya. Jadi yang pertama itu memilih biji acak set sen 702 itu memastikan ini reproduksibilitas hasil dengan menyetel set acak untuk fungsi acak internal R.
Selanjutnya itu deltas itu untuk menyimpan, yang ini kode yang kedua deltas ini untuk menyimpan, menyiapkan penyimpanan untuk perkiraan kesehatan. Eh, menyiapkan penyimpanan untuk perkiraan kesalahan. Selanjutnya itu ya ini for. Yang ketiga for ini adalah iterasi evaluasi dengan validasi silang berulang atau loop for. Oke? Interpretasinya adalah setelah iterasi selesai, vektor delta akan berisi estimasi kesalahan untuk setiap model polinomial derajat 1 hingga 10 yang dievaluasi menggunakan validasi silang berulang. Nah, kesimpulannya adalah baris kode ini melakukan evaluasi menyeluruh dari model regresi polinomial menggunakan validasi silang berulang untuk memilih tingkat polinomial yang optimal. Oke, selanjutnya adalah kode yang ke-30. Nah, kode 30 ini kita tulis deltas aja di sini. Deltas. Kita running saja. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi kode deltas ini akan menampilkan vektor yang berisi estimasi kesalahan atau delta. Delta itu kesalahan. Untuk setiap model polinomial yang dievaluasi menggunakan validasi silang berulang derajat 1 sampai 10. Begitu. Oke, selanjutnya itu adalah kode yang ke-31. Kita di sini saya sudah buat kodenya. Kita copy aja ke sini. Nah, ini dia. Oke, untuk yang ke-31 kita bahas satu-satu ya dari baris pertama. Jadi baris pertama ini untuk adalah memproduksi plot dengan X itu adalah derajat polinomial 1 sampai 10 dan sumbu Y ini adalah untuk estimasi kesalahan atau CV error dari deltas. Nah, label sumbu X ini adalah sama dengan degree dan label sumbu Y ini adalah CV error. Tipe garisnya tipe sama dengan L kecil. Nah, kode selanjutnya adalah D titik min. Ini adalah menemukan indeks elemen minimum dalam deltas. Ini menunjukkan derajat polinomial dengan estimasi kesalahan terkecil. Dan D-min ini menyimpan indeks tersebut. Nah, untuk baris yang terakhir ini menambah titik merah, color red, pada plot yang menyoroti deret polinomial terbaik atau minimum safety error. Which mean deltas itu untuk digunakan untuk mendapatkan indeks untuk deltas. Which mean deltas ini itu untuk mengambil nilai CV error dari indeks dan yang terakhir itu call rate check CX sama dengan 2 PCH 20 itu untuk membuat penanda titik merah sedikit lebih besar. Begitu. Untuk interpretasinya adalah plot ini menunjukkan bagaimana estimasi kesalahan CV error dengan derajat polinomial yang digunakan dalam model regresi. Titik merah pada plot menggunakan derajat polinomial pada sumbu X ini dengan estimasi kesalahan minimum pada sumbu Y. Derajat polinomial ini dianggap sebagai pilihan terbaik berdasarkan evaluasi validasi silang berulang. Kesimpulannya adalah baris kode ini membantu Anda memvisualisasikan estimasi kesalahan untuk setiap model dan mengidentifikasi derajat polinomial yang mungkin menghasilkan kinerja terbaik dalam memprediksi gaji berdasarkan usia. Oke, selanjutnya adalah kode ke-32. Oke, garis yang ke-32. Oke, garis yang ke-32 ini tuh adalah membandingkan model untuk melihat apakah polinomial dengan derajat yang lebih tinggi, kita running dulu. Oke, apakah nilai polinomial yang lebih tinggi memiliki lebih banyak suku itu meningkatkan kualitas prediksi. Namun, perlu berhati-hati terhadap overfitting dengan polinomial yang berderajat terlalu tinggi. Nah, alternatif evaluasinya sebelumnya kode lain menggunakan validasi silang berulang untuk mengevaluasi model regresi polinomial.
Ini biasanya menjadi pendekatan yang lebih kuat untuk memilih model terbaik berdasarkan generalizability, kemampuan menggeneralisasi ke data baru. Oke, selanjutnya adalah kode ke-33. Oke, ini kita membuat ANOVA. ANOVA, sorry. Oke, adalah selanjutnya kita tadi membuat ANOVA ya. Saya sudah buatkan kodenya. Kita pindahkan ke sini. Oke, ANOVA. Oke, sudah running. Oke, jadi fungsi ANOVA ini dalam R digunakan untuk membandingkan model linear yang sudah dipasang. Ini mengevaluasi apakah ada perbedaan statistik yang signifikan antara model dan dalam menjelaskan variance dependent gaji dalam kasus ini. Jadi, interpretasi hasilnya adalah derajat kebebasan DF untuk setiap model residual dan jumlah kuadrat adalah sum square itu untuk menjelaskan dan untuk explain dijelaskan oleh model dan residual tidak dijelaskan oleh model dan mean square atau rataan kuadrat untuk explain dan residual yang diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat dengan derajat bebas yang terakhir. Statik F dan nilai P value. F yang tinggi dan P value yang terendah menunjukkan bahwa perbedaan statistik yang signifikan ini menunjukkan model polinomial yang lebih tinggi menjelaskan varian dependen yang secara signifikan lebih baik daripada model sebelumnya. Kesimpulannya, baris kode ini membantu Anda membandingkan model regresi yang berganda secara formal untuk melihat apakah polinomial yang berderajat lebih tinggi berdampak signifikan pada varians yang dijelaskan. Ini adalah langkah awal untuk memilih model yang terbaik, menyeimbangkan antara goodness of fit dan generalizability. Begitu. Oke, selanjutnya adalah kode yang ke-34. Ini cukup panjang. Saya sudah buatkan tadi. Tinggal kita paste. Oke, kita nunggu running. Kita tunggu runningkan saja. Oke. Jadi, pada kode yang 30 ini, 34 ya. ANOVA. 34 ini adalah bandingkan antara menjelaskan bentar. Dari kode yang 34 ini, model regresi polinomial derajat 2 dan 4 memperlihatkan bahwa cara yang berbeda dalam memodelkan hubungan antara usia dan upah. Model derajat 2 memberikan fit yang lebih sederhana dan mungkin kurang fit terhadap variasi data dibandingkan dengan model derajat 4 yang menawarkan fit yang lebih kompleks dan mungkin lebih akurat tapi beresiko overfitting. Pemilihan derajat polinomial yang tepat bergantung pada keseimbangan antara kerakuratan model dan kemampuannya untuk generalisasi pada data yang belum terlihat. Begitu. Oke, selanjutnya adalah kode yang ke-35. Oke, 35. Ini dia. Sebentar, 35. Kita runningkan saja. Oke, running. Jadi, kode yang ke-35 ini adalah kode untuk menemukan jumlah bin atau potongan usia yang mungkin optimal untuk model regresi linear.
Estimasi kesalahan minimum dari validasi silang berulang menunjukkan binning yang berpotensi memberikan kinerja terbaik. Namun, kita perlu melihat interpretasi model regresi setelah menggunakan binning ini untuk memahami bagaimana kategori usia mempengaruhi gaji. Oke ya, kita sudah sampai pada kode yang terakhir. Ini juga kodenya agak panjang. Kita sebentar. Uh, Kodenya lumayan panjang. Oke, untuk kode yang terakhir, ini dia. Kita running saja. Jadi untuk kode yang terakhir ini memberikan gambaran tentang bagaimana model regresi linear dengan binning usia dalam kurung 8 bin cocok dengan data secara keseluruhan. Langkah selanjutnya biasanya melibatkan metrik evaluasi untuk menilai kinerja model secara formal. Oke, sekian dari saya dan kelompok kami, kelompok 5 SSD. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.